karena kewajiban untuk mencari nafkah. Itu sebenarnya abdi dalam yang tugasnya mengeksekusi mati, yang ahli dibaca cukup Disik orangnya harus dialah yang terbaik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita belajar lagi, kita mulai ngaji filsafat lagi. Kita ganti tema ya untuk bulan ini. Biasanya kalau Februari itu temanya tema ya Valentine, tema cinta-cintaan. Sekarang kita balik, Februari temanya patah hati. Nggak apa-apa ya. Ini karena tidak sengaja saya kemarin itu membaca satu artikel bahwa hari ini tingkat kematian karena depresi itu lebih tinggi. Bahkan lebih tinggi dari kematian karena kanker yang ditakuti banyak orang itu. Nah, terus tiba-tiba saya ingat kalian. Saya kok khawatir jangan-jangan kalian ini di duniamu kan yang paling dekat membuatmu depresi itu ya urusan cinta dan patah hati ini. Makanya tiba-tiba muncul ide, ayolah bulan ini kita belajar tentang patah hati. Kita pahami apa yang terjadi dengan diri kita kalau sedang mengalami patah hati. Syukur-syukur kemudian kita bisa mengendalikannya, tidak kehilangan akal sehat dan badan sehat kita, meskipun mengalami banyak kekecewaan dalam hidup. Tentu saja patah hati itu tidak hanya urusan laki-laki dan perempuan, cinta yang di level eros. Cinta apapun punya potensi jatuh pada sisi patah hati, kekecewaan. Meskipun nanti ya kita urean-urean bagian awal ini kita masih mengambil sisi psikologis jatuh cinta yang biasa kalian alami itu. Minggu depan mulai agak dalam ke filsafat yang jenisnya eksistensial. Minggu depannya lagi agak dalam lagi kita ke stoikisme. Dan nanti terakhir kita masuk dari pintu sufisme. Nah, paling tidak pelan-pelan kita selami diri kita memahami fenomena yang namanya patah hati ini. Dan itu ya memang bagian dari skenario ujiannya Allah untuk hidup kita di dunia ini. Kita mengalami namanya patah hati. Baik, bismillah ya, pelan-pelan. Ini belajar beneran malam hari ini, jadi bukan pengajian. Jadi kita sinau bareng. Bismillah ya, nambah wawasan. Saya awali dari sini. Saya ingin masuknya dari dunia emosi. Ini mungkin wawasan ini beberapa di antara teman-teman sudah paham. Jadi ada psikolog ahli jiwa namanya David Hawkins. Dia membahas tentang kesadaran manusia. Jadi dia bukunya judulnya Power and Force, An Anatomy of Consciousness,
The hidden determinant of human behavior. Jadi ini diri kita ini, tingkat kesadaran kita itu hari ini ada di mana. Hawking ini membuat semacam metrik, semacam peta. Terus dia skor. Skor itu mungkin level energinya. Jadi hidup kita ada di level kesadaran yang mana? Itu ada sekitar 8 tambah 9, 17 level. Yang jumlahnya 8 yang awal itu namanya FOS. FOS ini coraknya agak negatif. Jadi kalau kita ada di level FOS ini, kita terjebak di situ, kita harus berjuang keluar dari situ. Yang level tinggi sisanya namanya power. Kalau power ini dimensi ketika kita mengembangkan diri. Berarti kita sudah meningkat dari kondisi FOS tadi. Nah, ini sisi-sisi kesadaran kita. Ini ada 17 tadi, yang paling rendah malu, yang paling tinggi pencerahan. Ya tentu saja mungkin dalam diri kita ada banyak. Saya sudah levelnya cinta Pak, tapi kadang-kadang ya ada malunya, kadang ada takutnya ya. Tapi ini yang dimaksud yang dominannya. Ada orang yang dominan dalam hidupnya itu isinya rasa malu saja. Sehingga dia merasa minder, tak berdaya, tak berharga. Ini level kesadaran paling rendah kalau versinya Hawkins. Nah, paling tingginya itu pencerahan. Makanya dia menskor energinya, level paling rendahnya 20, level paling tingginya 1000. Nah, ini mungkin menarik untuk teman-teman bahan refleksi. Saya itu dominannya ada di mana? Kesadaranku. Kalau yang paling rendah malu tadi ya, rasa minder, tak berharga, itu powernya 20. Energi 20 itu ya sulit kita mengharapkan kontribusi besar dari kita untuk hidup. Jadi ini orangnya agak mungkin sangat-sangat introvert, merasa minder, merasa tak berharga. Yaitu nanti patah hati itu ada di mana, cinta ada di mana. Nanti kita lihat betapa jauhnya drop kesadaran dari cinta jadi patah hati. Apalagi terus gara-gara patah hati terus minder. Cinta itu kan 500. Begitu terus jadi minder, malu. Mungkin minder karena wah berarti saya ini tidak layak dicintai atau tidak layak mencintai orang, terus jadi minder. Itu kita drop jadi 20 energinya. Dari sangat aktif luar biasa jadi turun. Naik satu level dari malu ada menyalahkan diri. Rasa bersalah. Ini kadang-kadang orang patah hati kan juga bisa menyalahkan diri. Salahku. Wong ya cuma minta setia saja, aku kok ndak bisa. Ya, terus kamu kecewa, menyalahkan dirimu. Itu hidup dalam rasa bersalah, itu level energinya cuma 30. Susah produktif, pasti susah kreatif. Naik satu level ada lebih tinggi, tapi juga tidak kalah buruknya. Namanya apatis. Ini wujudnya biasanya putus asa. Jadi sudah tidak ingin apa-apa lagi. Bangkitlah, sudah tidak mau. Ayo perjuangkan, tidak mau, sudah apatis, sudah tidak mungkin aku sukses, tidak mungkin aku bisa dapat lagi. Sudah gonta-ganti berapa kali kok terus putus terus, sudahlah, tidak usah mikir itu lagi. Ini apatis namanya. Orang kok dominan hidupnya apatis, isinya putus asa saja, ya pasti tidak produktif. Jadi tingkat kesadarannya masih rendah. Naik satu level menyesal. Menyesal lumayan 75, tapi itu pun masih kelompok rendah. Hidup dalam penyesalan, itu mesti tidak produktif. Ini kita ada masih di ranah force, ranah yang tertekan. Naik satu level hidup dalam ketakutan.
cemas, khawatir. Ini 100 nilainya. Nah, nilai 100 itu ya masih 10%-nya, karena yang paling tinggi 1000. Jadi kalau kalian hidup dalam ketakutan itu masih di lingkup rendah. Nah, ini sudah mulai agak agresif, tapi tetap konotasinya negatif. Di atas ketakutan ada ambisi. Hidup tidak terkendali, penuh ambisi. Ini level keinginan. Jadi orang yang hidupnya dikejar-kejar ambisi secara tidak terkontrol. Nah, ini juga masih negatif. Di atas ambisi ada marah. Marah pada seseorang itu kan manifestasi kebenciannya. Orang yang patah hati itu biasanya ada bencinya. Kadang-kadang ada juga sedikit ambisinya. Ambisi ingin balas dendam. Aku dicurangi, hati-hati saja. Tunggu saja, rasakan besok misalnya. Gusti Allah ora sare. Itu sebenarnya kan banyak yang bilang kalimat itu sebenarnya menunjukkan kondisi jiwa yang dendam. Ingin orang yang dia benci dibalas, meskipun karena aku tidak bisa balas, misi balas dendamnya aku pasrahkan pada Allah. Nah, ini sebenarnya mental-mental itu tadi, ambisi, hasrat, ingin balas dendam. Melanjutkan level atasnya yaitu kebencian. Jadi jangan dikira orang yang ngancam-ngancam pakai nama Tuhan itu sejenis kepasrahan, tapi itu sebenarnya egonya saja. Dia ingin melampiaskan balas dendam, tapi karena terkendala situasi dia tidak mampu, maka dia tunggu Allah yang membalas dendamkan. Nah, di atas itu ada lebih tinggi dari marah, benci, itu level kesombongan, harga diri, merasa diri penting, merasa diri bisa, merasa diri lebih dari yang lain. Itu nilai energinya 175. Masih di lingkup FOS. Nah, nilai energi limit itu kalau bisa kita 200. 200 itu kita sudah mulai power, sudah mulai mampu mengembangkan diri, tidak terjebak dalam ego lagi. Yaitu apa? Yang 200 ini berani. Berani itu kan sifat moderat antara nekat dengan pengecut. Jadi berani itu siap bergerak, siap maju, tapi penuh perhitungan, tegas. Ini level 100. Jadi hiduplah dalam keberanian minimal. Itu kalian ada di ranah power. Ada lagi lebih tinggi. Istilahnya Hawking itu netralitas. Meskipun mungkin arahnya pada keyakinan. Hidup dengan mantap yakin. 250 powernya. Atau hidup dalam optimisme. Ini beda dengan keinginan tadi. Kalau ini mungkin terjemahannya kemauan. Optimis, tidak pesimis. 310. Lebih tinggi lagi memaafkan. Memaafkan itu powernya besar. 350. Lebih tinggi lagi berpikir. Nah, limit yang kedua kalau teorinya Hawking, selain 200, perhatikan limit 500 itu. 500 ke atas kita mengalami puncak-puncak tujuan-tujuan ideal hidup. Hidup dalam cinta, naik lagi lebih tinggi hidup dalam sukacita, hidup dalam kegembiraan, ketenangan, naik satu level lagi hidup dalam kedamaian, kebahagiaan, dan puncaknya adalah hidup dalam pencerahan. Jadi kalau pencerahan ini tidak bisa dijelaskan sudah. Kita yang merasakan. Ini momen kalau di ilmu ini momen eureka. Momen wow, momen ketakjuban, momen Allahu Akbar. Itu momen pencerahan paling tinggi. Nilainya 700 sampai 1000. Nah, semoga teman-teman, saya tidak tahu ada di mana, semoga ada di power ya, tidak ada di force. Kalau ada di force, kita ada di wilayah yang negatif.
Mari menghidupkan power. Nah, gejala-gejala fenomena yang malam hari ini kita bahas, broken hearts, patah hati, itu banyak ada di force. Ayo kita jadikan yang di force ini geser ke ranah power. Makanya sering saya bilang, tidak hanya cinta, patah hati pun sebenarnya energinya banyak. Maka ayo kita meskipun patah hati, tapi paling tidak masih tetap berani, masih tetap optimis, masih tetap misalnya mau berpikir, masih bisa memaafkan. Sudah patah hati, diputus, tidak mau memaafkan, dendam lagi. Oh, itu kamu ada di force. Kamu terjebak dalam kegelapan rasa sakitmu. Coba kamu mau memaafkan, kemudian optimis melihat ke depan, bisa menerima, apalagi tetap tenang, bahagia. Kamu luar biasa. Nah, ini cara antara lain, karena teori untuk membaca jiwa itu kan luas sekali. Ini antara lain dari para ahli jiwa untuk memahami fenomena kesadaran kita. Ini loh yang mendorong hidup kita. Ini nanti jadi profil kepribadian kita. Kalian setelah ini boleh introspeksi. Pak, saya itu tipe orangnya pemikir, Pak. Lumayan. Power 400. Pak, saya itu tipe orangnya ceria, Pak. Gembira terus. Lumayan 540. Pak, saya itu hidup dalam penyesalan, Pak. Wow, itu kamu berarti ada di force level 475. Pak, saya hidupnya penuh kebencian, kamu ada di force, meskipun nilainya 150. Nah, ini caranya begini nanti. Kalau ingin memahami level kesadaranmu di mana. Baik, ini pengantar ya untuk memetakan jiwamu sebelum kita nanti nangis-nangis patah hati. Ya kan, ini teorinya ini. Baik, kita mulai membahas ya ke tema kita patah hati. Tapi ini belajar loh, ini bukan, kita awali dari sini. Untuk patah hati kan jatuh cinta dulu. Jangan sampai kamu belum jatuh cinta kok sudah patah hati. Pak, saya belum nembak, belum jatuh cinta sudah patah hati, itu namanya minder. Nah, kita belajar dulu dari jatuh cintanya ya. Ini yang sejak dulu saya janjikan saja untuk menjelaskan cinta dari perspektif neurosains. Saya bukan ahli neurosains, jadi nanti teman-teman boleh memperdalam, konfirmasi lagi teori ini di wilayahnya dan dengan ahlinya. Ini teori ini ada di banyak buku, misalnya di Sapiennya Yuval misalnya. Nah, ini untuk menjawabnya ya, kenapa sih Pak kok saya jatuh cinta? Kenapa sih kok saya suka dia? Kenapa sih kok saya bisa tertarik padanya? Ini secara neurosains, kita itu sepanjang evolusi kita, evolusi manusia. Manusia itu kan berkembang terus, berevolusi terus. Itu manusia itu sudah belajar karena mengikuti fitrahnya. Kita ini kan punya fitrah berketurunan, punya fitrah melanjutkan generasi, punya fitrah menikah dan lain sebagainya. Itu sejak awal kita sudah belajar untuk menghidupkan fitrah ini. Nah, maka otak kita terkondisikan untuk mengikuti fitrah itu, termasuk fitrah berketurunan. Nah, maka generasi manusia awal itu juga sudah punya ideal-ideal, pasangan yang menurut mereka cocok untuk melanjutkan generasi. Nah, mungkin ada yang menganggap ini cari saja yang subur, yang cirinya begini, cari saja yang aktif, yang cirinya begini, cari saja. Itu nenek moyang kita sudah punya standar-standar. Mereka belajar, oh jangan menikah dengan perempuan kayak gini deh, kalau kayak gini itu. Nanti perempuan jangan mau kalau dinikahi laki-laki kayak gitu deh. Ini sepanjang sejarah manusia itu belajar tentang ini. Sejak era purba manusia sudah belajar. Nah,
pelajaran ini yo direkod dalam otak manusia. Yang itu kemudian yo lama-lama terkumpul, sandinya tersimpan di otak kita, dalam sinyal-sinyal saraf-saraf otak kita. Jadi itu warisan nenek moyang kita. Di dalamnya ini ada sirkuit macam-macam, termasuk tadi standar-standar pasangan ideal. Yang itu nanti didukung oleh hormon neurotransmitter yang ada di kepala kita. Jadi sandinya sudah ada. Misalnya tipe ideal istri versi Indonesia mungkin beda dengan tipe ideal versi Afrika atau versi Amerika. Versi Melayu mungkin beda dengan tipe ideal versi manalah, India atau mana. Ini sesuai rekod cetak yang ada di kepala kita. Ini warisan nenek moyang kita. Nah, selanjutnya isi kepala yang isinya sandi-sandi itu yo akan jadi secara tidak sadar jadi standar kita. Kalau melihat pasangan yang menurut sandi-sandi tadi cocok, menurut sirkuit-sirkuit tadi cocok. Itulah mengapa kadang-kadang bagi temanmu, sahabatmu yang satu ini tidak menarik, tapi kok malah temanmu yang satunya jatuh cinta sama dia, itu mungkin ada warisan-warisan standar yang cocok. Nah, mungkin misalnya nenek moyangmu dulu trauma punya pasangan kok merengut saja, terus dia punya senang, pokoknya cari istri yang murah senyum lah besok misalnya. Itu terus jadi tergambar di kepalamu, terpola, nanti ini mungkin lama-lama diwariskan. Makanya saya pernah baca buku terjemahan itu yang isinya jangan jadi orang yang murung karena kemurunganmu akan diwariskan ke generasi selanjutnya. Jadi orang yang ceria, jadi orang yang bahagia. Makanya jangan pakai rumus saya susah ndak apa-apa Pak, yang penting anak saya besok seneng. Itu ndak laku kalau pakai teori ini. Kalau kepingin anakmu, generasimu yang akan datang seneng, kamu harus jadi orang yang gembira juga. Nah, ini asal-usulnya. Kenapa kok kamu bisa jatuh cinta sama dia? Kemungkinan standarnya dia cocok dengan standar yang ada di kepalamu. Yang ini mungkin kamu tidak sadar. Oh enggak kok Pak, saya itu tiba-tiba saja seperti ada yang narik terus jatuh cinta sama dia. Saya tidak pakai mikir. Ya sebenarnya itu karena sudah ada pola, sudah ada standar yang ada di kepalamu. Jadi ketika standar ini secara tidak sadar ketemu, itu mungkin kayak lampu ninu-ninunya itu bunyi terus. Wah ini cocok ini. Nah, yo alhamdulillah kalau yang membunyikan standarmu itu dia juga bunyi standarnya. Nah, berarti sama-sama jatuh cinta. Kalau tidak ya kamu bunyi sendirian. Jadi bertepuk sebelah tangan kamu. Ah, itu cikal bakalnya patah hati di situ. Jadi kalau kamu ketemu kok terus sinyalmu bunyi, kamu boleh tanya sinyalmu bunyi juga enggak? Ah, kalau ternyata enggak ya kamu siap-siap sudah ancang-ancang mundur. Nah, ini awalnya begini. Nah, yang penting bukan ini, yang penting selanjutnya. Setelah jatuh cinta, ini yang menarik. Pusat-pusat rasional di otak kita macet. Jadi otak emosionalnya meluap. Jadi yang kuat sekali emosinya, rasionalnya macet. Itu kenapa jatuh cinta itu sering kelakuannya orang jatuh cinta itu tidak logis. Tidak masuk akal. Orang jatuh cinta itu seperti orang mabuk. Bahkan ada yang bilang orang jatuh cinta itu seperti orang pecandu narkoba. Ketika orang kecanduan itu kan selalu ingin dapat itu terus. Kalau biasanya nyontek ya suntikan terus. Jadi kalau kalian saking rindunya gelisah pengen ketemu sampai rasanya bolak-balik, itu persis seperti orang sakau. Rumusnya memang begitu. Gejala kimia yang ada di otakmu begitu. Jatuh cinta itu semacam ketergantungan. Nah,
sistem amigdala, sistem singguli kortek macet. Sistem amigdala itu sistem ketakutan, kesiagaan. Sistem berpikir kritis juga macet. Jadi akhirnya apa? Banyak orang bilang, wah orang mencintai itu tidak masuk akal, tidak rasional. Kewaspadaannya turun, daya kritisnya turun. Jadi aktivitas ini didukung oleh berbagai hormon. Jadi seperti dopamin, oksitosin, serotonin. Wis itu tambah, kamu tambah melekat, tambah rasanya tidak bisa putus sudah. Makanya jangan heran, bagi yang pernah ngalami jatuh cinta itu rasanya sejuta rasa. Meledak-ledak, pokoknya tidak bisa dikontrol. Karena memang otak rasionalnya macet. Jadi kadang-kadang yang dilakukan tidak masuk akal. Ada ndak yang di sini nelpon mulai isya sampai jam 3? Ya, saya pernah diceritain begitu. Ada yang cuma bilang sudah ya, saya mau tidur gitu. Terus kamu yang sana bilang ya silahkan tidur dulu. Ya kamu dulu lah. Ya kamu dulu. Itu bolak-balik kamu dulu bisa sampai jam 1 malam itu. Miss you too, bolak-balik miss you too. Yo, itu ngapain anak-anak itu? Nah, sinyal-sinyal rasionalnya macet itu. Jadi agak berat memang. Jadi ini perspektif neurosains ya. Jadi ternyata jatuh cinta seperti itu. Makanya mabuk cinta itu rumusnya tadi. Gempuran hormon oksitosin, dopamin, dan serotonin. Oksitosin itu orang menyebutnya hormon cinta. Karena berhubungan dengan perasaan, kasih sayang, emosi, keterikatan antar manusia. Kemudian dopamin. Dopamin ini hormon kenikmatan. Kalau kita merasakan nikmat, otak kita melepaskan dopamin ini. Misalnya kita makan enak. Begitu makan makanan enak, keluar hormon dopamin ini. Mendengar lagu kesenangan kita, keluar dopamin ini. Ketika dopamin ini keluar, biasanya kita tambah bergairah, tambah semangat, tambah kreatif. Jadi cuma ya dopamin ini yang namanya kenikmatan itu kan ada durasinya. Tidak tahan lama. Itu makanya orang jatuh cinta itu beda antara pertama kali jatuh cinta dengan 6 bulan sesudahnya, setahun sesudahnya, apalagi 4 tahun sesudahnya. Ya gairahnya berbeda, intensitasnya beda. Jadi kenapa ya sudah mulai berkurang asupan dopaminnya. Nikmatnya beda, kayak kita makan itu loh. Waktu lapar-laparnya makan itu kan nikmat luar biasa, senengnya luar biasa. Tapi ketika kita tambahi piring kedua, mungkin nikmatnya tinggal setengah. Kita tambahi piring ketiga, mungkin nikmatnya tinggal 1/4. Piring keempat sudah tidak muat lagi, tidak enak, sudah kita paksa muntah mesti. Meskipun makanan kesenangan kita. Nah, mungkin kesenangan kita pasangan mungkin juga begitu. Jadi kalau hanya berhenti di kesenangan, durasinya pendek. Kalau hanya ingin mencari senang, itu tidak panjang. Itu mengapa ya kalau baru jatuh cinta, engkaulah segalanya. Engkau satu-satunya yang paling cakep pokoknya. Tapi nanti dapat 2-3 tahun itu ternyata yang lain lebih banyak yang lebih cakep. Itu berarti hormonnya sudah mulai habis. Berkurang. Makanya jangan pacaran lama-lama, segera menikah. Kalau pacarmu tanya, kok buru-buru menikah? Keburu hormonnya habis. Kalau hormonnya habis tidak menarik lagi nanti. Biar nanti tidak berhenti di mahabbah yang sifatnya eros tadi. Hanya kesenangan tapi naik level. Ya jalannya menikah. Nah, selain dopamin nanti ada serotonin. Serotonin ini hormon kebahagiaan. Jadi biasanya membuat hati tenang, membuat hati nyaman, mengurangi depresi, ini serotonin. Nah,
tiga hal ini kan menyenangkan. Hormon cinta, hormon kenikmatan, hormon kebahagiaan. Itulah mengapa orang yang mencintai itu kemudian jadi sangat terikat. Khawatir kehilangan kenikmatannya ini. Nah, sayangnya ketika kita patah hati, fasilitas dari hormon-hormon tadi berhenti. Itu yang membuat kita cemas, tertekan, terisolasi. Akhirnya otak berusaha mencari gantinya. Wis pokoknya apa saja boleh. Itu makanya ini yang saya bilang orang patah hati maupun orang jatuh cinta itu energinya luar biasa. Sama-sama otak rasionalnya macet. Sehingga kadang-kadang melakukan hal-hal yang tidak terbayangkan. Baik ketika jatuh cinta maupun ketika patah hati. Itulah gunanya kita harus hati-hati dengan energi yang kita miliki saat jatuh cinta maupun patah hati. Karena ketika kita patah hati pun daya kekecewaan, daya kesalan, daya rasa sedih sakit karena kehilangan kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan tadi itu bisa tersublimasi jadi apa saja. Orang bisa melakukan apa saja bahkan yang tidak terbayangkan. Ada banyak cerita-cerita bagaimana orang patah hati atau orang jatuh cinta itu melakukan hal-hal yang sama sekali tidak terbayangkan oleh kita. Mungkin kalau kita geleng-geleng tidak akan mau seperti itu. Tapi bagi yang ngalami jatuh cinta itu tidak masalah melakukan itu. Jadi orang luar yang melihatnya, alah kok gitu amat sih wong jatuh cinta aja kok. Itu wong patah hati itu aja susahnya apa sih mbok nyari lagi. Ya kamu yang tidak ngalami ngomong enak saja begitu. Yang ngalami itu jungkir balik dia. Diputus emangnya kenapa mbok yo nyari lagi. Mau yang lain ya banyak, mau yang lebih jelek apa lagi. Misalnya. Tapi tidak sesederhana itu loh bagi kalian yang pernah ngalami. Semoga tidak ada. Ya saya tahu lah ini kan anak alim semua. Nah, ya. Jangan-jangan kasusnya seperti tadi. Belum pernah jatuh cinta Pak. Ya tidak mungkin patah hati. Tidak masalah. Bahwa orang yang patah hati itu bagi dia tidak masalah. Dia melakukan apapun asal bisa ada ganti dari kenikmatan, kebahagiaan, rasa cinta tadi yang sekarang hilang. Karena sebelumnya sudah terlalu melekat ke sana. Nah, ini kalau dijelaskan secara neurosains ya, secara hormonal. Maka sebenarnya tema bulan ini itu saya dedikasikan untuk yang patah hati, ayo kita temani mereka. Karena mereka ini sering hanya diketawain saja sama lingkungan sekelilingnya. Kita selalu mengagung-agungkan cinta, kita ngomong kemana-mana tentang betapa luar biasanya cinta. Tapi kita lupa ada sisi gelapnya cinta yang namanya patah hati. Yang oleh masyarakat dipandang remeh, dipandang sepele. Padahal bagi yang ngalami itu beratnya luar biasa. Jadi kita mungkin susah menasehati mereka. Saya bilang tadi banyak saluran-saluran rasional yang mampet, tapi paling tidak kita bisa menemani mereka. Nah, itu sebenarnya tujuannya, biar mereka juga merasa ternyata yang aku rasakan ini sesuatu yang penting. Mereka ini mungkin agak paradok, masyarakatnya bilang alah begitu aja, alah wong ndak penting saja, tapi kok sakitnya seperti ini ya, kok beratnya seperti ini ya. Baik. Oke ya, ini penjelasan perspektif neurosainsnya. Nah, yang ingin lebih dalam boleh nanti. Hari ini banyak buku-buku yang menjelaskan ini. Bagaimana kondisi otak, situasi otak saat orang mengalami jatuh cinta maupun patah hati. Oke, sekarang kita dalami kondisi emosinya.
Patah hati itu sederhananya biasanya didefinisikan kondisi emosi yang mengalami kekecewaan dan kesedihan mendalam karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi, kenapa ada patah hati? Ya karena yang diharapkan tidak terjadi. Yang diinginkan tidak terwujud. Nanti sebenarnya solusinya, kuncinya yang terletak pada harapan dan kenyataan ini. Bagaimana kita memanage harapan, bagaimana kita memahami kenyataan. Jadi bagi yang patah hati diingat-ingat 2 keyword ini. Karena sakit hatimu berhubungan dengan harapanmu dan berhubungan dengan kenyataan. Oke, harapan dan kenyataan itu seperti kamu membayangkan dirimu seperti apa, begitu berkaca, walah ternyata aku itu hanya seperti ini. Nah, itu harapan dan kenyataan. Begitu kamu membayangkan besok bahagia mesti, betapa indahnya kalau nanti jadi, ini sebentar lagi aku lulus, begitu lulus nanti aku dapat kerjaan, begitu dapat kerjaan nanti bisa langsung aku melamar, dan itu kan gampang kalau cuma dibayangkan. Begitu dijalani kok tidak sederhana ya. Mau lulusnya saja pontang-panting luar biasa. Apalagi nanti cari kerjanya. Apalagi itu terus kamu jadi kecewa, hatimu patah. Apalagi kamu nyari kerja tidak dapat-dapat, mau ngelamar kok susah, akhirnya dia dilamar orang lain. Oh, itu kamu menyanyi lagu India kalau sudah begitu. Oke, nah kita lihat ya. Cuma saya membaca banyak buku tentang patah hati ini. Memang ternyata seperti cinta. Patah hati itu sulit dijelaskan. Hanya yang merasakan mungkin yang tahu pasnya. Nah, kalian yang belum merasakan sulit. Maka malam hari ini saya tidak akan menjelaskan detail ciri-cirinya. Saya ngutip saja dari beberapa sumber, beberapa materi tentang kondisi batinnya orang yang patah hati. Cuma ini saya ambil dari beberapa novel saja. Untuk menginkannya. Saya tiba-tiba tadi baca bukunya Hamka itu Di Bawah Lindungan Ka'bah. Ada surat dari Zainab yang indah. Tapi ini suratnya orang patah hati. Jadi yang belum baca harus baca novel Di Bawah Lindungan Ka'bah ini. Nah, ini suratnya Zainab yang merasa ditinggal. Kalimatnya indah. Hanya kepada bulan purnama di malam hari, Adinda bisikkan dan pesankan, kerinduan Adinda hendak bertemu. Tetapi bulan itu tetap tak datang. Pada malam berikutnya dan seterusnya ia kian surut. Hanya kepada angin petang yang berhembus di ranting-ranting kayu di depan rumahku. Hanya kepadanya aku bisikkan supaya ditolongnya memeliharakan abangku yang berjalan jauh. Entah di darat, entah di laut, entah sengsara kehausan. Hanya kepada surat abang itu, surat yang hanya sekali itu Dinda terima selama hidup, Adinda tumpahkan air mata. Karena hanya menumpahkan air mata itulah kepandaian yang paling penghabisan bagi seorang perempuan. Tetapi surat itu bisu. Meskipun ia telah lapuk dalam lipatan dan telah layu karena kerap dibaca, rahasia itu tidak juga dapat dibukanya. Sekarang abang, badan Adinda sakit-sakit. Ajal entah berlaku pagi hari, entah besok sore. Gerak Allah siapa tahu, besarlah pengharapan bertemu. Dan jika abang terlambat pulang, agaknya hanya bekas tanah penggalian, bekas air penalkin, dan jejak nisan yang 2 yang akan abang dapati. Adikmu yang tulus, Zainab.
Itu kalimatnya indah ya. Baik, kalau kalian hari ini kan tidak terlatih bikin surat seperti ini. Kalian bisanya cuma ngirim emoticon melet-melet sama ketawa-ketawa. Iya. Oke, bayangkan suasana hatinya Zainab yang disalahpahami. Baik, nanti kalian bisa baca novelnya, paling tidak feel-nya bisa terasa. Seperti itu sakitnya orang patah hati. Atau ini Magdalena. Magdalena itu novel terkenal sekali. Ada yang bilang tenggelamnya kapal Van der Weyck itu banyak terinspirasi dari Magdalena ini. Nah, ini pacarnya Magdalena, namanya Stefan, yang ditinggal nikah oleh Magdalena. Kalimatnya menarik. Benarkah Magdalena, kita berdua telah putus, dan kita sudah menjadi dua orang asing yang tak mengenal satu sama lain? Salah satu dari kita tidak lagi ingat kepada temannya yang lain, kecuali seperti mengingat impian di masa kecil yang bekasnya telah terhapus oleh berlalunya hari dan lewatnya tahun. Benarkah jika kita bertemu di satu jalan, masing-masing akan meneruskan perjalanannya tanpa menyapa temannya? Benarkah jika kita berada dalam satu pertemuan, hubungan antara kita berdua tak lebih dari hubungan biasa antara laki-laki dan perempuan yang lain? Benarkah jika kita berada dalam satu pertemuan, tidak ada yang kita bicarakan, kecuali tentang cuaca dan suhu udara? Alangkah cepatnya peredaran waktu dan alangkah aneh tindak tanduk dan peristiwanya. Apakah dalam sehari semalam saja semua harapan yang kita bina dengan baik, dengan mencurahkan segala penderitaan dan kepedihan, mencucurkan seluruh air mata yang kita miliki, berubah begitu cepat? Semua itu akan menjadi kisah usang yang telah dibungkus dengan cerita baru. Beginikah rasanya hari kiamat? Beginikah rupanya dunia yang menjadi hancur lebur? Beginikah tampak bintang gemintang yang berjatuhan di angkasa? Langit terkatup seperti tertutupnya sebuah buku. Ini rintihan-rintihan orang yang sedang patah hati. Ini dulu pernah juga saya ambil waktu kita membahas sayap-sayap patah. Kalau yang Magdalena tadi, ini kalau dalam teori patah hati namanya sedang denial, menyangkal. Nah, kalau ini mungkin dulu pernah kita baca juga ya. Akhirnya kita saling berdiri dan saling mengucapkan selamat tinggal. Namun cinta dan putus asa berdiri di antara kita, bagaikan dua hantu yang merentangkan sayapnya. Yang satu menangis duka, sedangkan yang lain dengan seramnya tertawa. Ketika ku pegang tanganmu dan meletakkannya ke bibirku, engkau mendekat dan mencium dahiku, lalu kau menjatuhkan diri di pangkuanku. Sambil memejam mata, kamu berdoa, ya Tuhan, belas kasihanilah aku. Ini Khalil Gibran kalau bikin kalimat bisa dibayangkan skenarionya, bisa dibayangkan adegannya. Baik, masih ada ternyata saya. Ya tidak apa-apa lah. Ini lanjutannya sebenarnya tadi ya, katut tak waca sisan. Ini untuk menghibur yang patah hati. Kalimatnya Gibran yang terakhir ini menarik. Ini semacam bargaining bahwa kalau bisa aku tidak mungkin kehilangan cinta. Meskipun kau mutus aku, tetap cinta itu hidup. Nah ini kalimatnya begini. Besok takdir akan membawa dirimu ke tengah keluarga yang sejahtera.
namun akan membawaku kepada perjuangan batin dan kesengsaraan. Engkau berada di rumah orang yang paling bahagia, sedang aku akan memasuki gerbang kematian. Engkau akan diterima dengan ramah, sedang aku akan berada dalam belitan kesepian. Namun aku akan mendirikan patung cinta dan memujanya di dalam lembah kematian. Cinta akan menjadi satu-satunya selimutku. Akan kupakai seperti sehelai baju dan akan kuminum bagaikan menenggak anggur. Cinta akan membangunkanku di waktu subuh dan membawaku ke medan yang jauh. Di siang hari, cinta akan membimbingku ke bawah rimbunnya pepohonan, di mana aku berteduh bersama burung-burung dari sengatan matahari. Di sore hari sebelum matahari tenggelam, cinta memerintahkanku beristirahat sambil mendengarkan nyanyian alam dan memperlihatkan padaku bergeraknya awan di langit biru yang meremang. Di malam hari cinta akan memelukku dan aku pun tertidur, lalu bermimpi tentang dunia yang sangat indah yang hanya ada dalam jiwa-jiwa para penyair dan pecinta. Cinta, wahai kekasih, akan tinggal denganku hingga akhir hayatku. Bahkan sesudah tiadaku, dengan seizin Tuhan, kami pun akan tetap bersatu. Ini kalimat-kalimatnya orang yang sedang ditinggal oleh kekasihnya menikah. Baik, silahkan dirasakan. Sekarang kita bahas ya. Kalau tadi kan karena saya sulit menjelaskan situasi orang yang sedang patah hati, saya kutip-kutipkan dari beberapa novel. Ya biasanya memang orang sedang jatuh cinta atau orang sedang patah hati itu mendadak bisa pinter bikin puisi. Ya, boleh kamu cek. Kalian yang sedang naksir siapa atau jatuh cinta sama siapa itu tiba-tiba pinter bikin puisi. Ini menarik teorinya. Seperti saya jelaskan dulu ya bahwa di awal-awal tulisannya Jamik, ketika ada seorang anak muda yang pingin belajar tasawuf, sama mursyidnya disuruh pulang dulu, disuruh jatuh cinta dulu. Kenapa? Karena orang yang pernah jatuh cinta itu hatinya lembut. Apalagi orang yang pernah patah hati itu, dia ngerti lekak-lekuknya hati. Sementara dunia tasawuf itu kan dunia penguasaan hati. Kalau hati tidak lembut ya sulit kita bisa dekat dengan Allah. Makanya dia disuruh jatuh cinta dulu. Nah, kalian juga begitu. Nanti sesi ini tidak ada artinya kalau kalian tidak pernah jatuh cinta. Jadi, bagi yang pernah jatuh cinta bisa memahami. Baik, bismillah. Kita bahas sekarang. Kalau tadi ini rutenya. Menarik ya, patah hati ada rutenya. Orang yang kecewa, orang yang patah hati, orang yang sedih, itu ada prosesnya. Nah, ini ada banyak teori tentang itu. Saya ambil teori yang ini. Jadi patah hati itu diawali dari shock, kaget, tersentak. Kemudian dilanjutkan denial, menyangkal. Biasanya kemudian marah. Kalau marahnya reda, melakukan bargaining. Ketika bargaining gagal, dia mengalami depresi. Semoga depresinya teratasi sehingga akhirnya bisa acceptance, bisa menerima. Ya masing-masing fase ada waktunya sendiri. Masing-masing fase ada saatnya sendiri. Tidak bisa kok begitu patah hati
Misalnya kamu diputus pacarmu terus langsung saya terima Pak, besok saya cari gantinya. Oh, itu kemungkinan tidak cinta kalau bisa seperti itu. Kalau cinta beneran tidak sesederhana itu ganti pasangan. Awalnya pasti shock. Shock itu kaget. Jadi apa ada yang diputus pacarnya tidak kaget? Apa ada yang mengalami kekecewaan ditinggal yang dia cintai? Apapun atau siapapun yang dia cintai itu tidak kaget dan kecewa. Setiap orang pasti shock. Kamu sangat sayang dengan motormu, terus motornya terpaksa dijual karena utang SPP-mu banyak misalnya. Itu kan kamu tetap shock. Kenapa semula ada cinta di situ sekarang berpisah? Apalagi sama kekasih hatimu. Jadi tidak ada orang yang cinta beneran. Sudahlah kita sendiri-sendiri saja putus saja terus alhamdulillah itu. Ya, kalau bisa begitu itu namanya tidak cinta. Cinta beneran pasti shock. Bahkan selanjutnya denial, menyangkal. Wong sudah jelas diputus, kamu masih enggak kok. Itu mungkin dia marahnya sementara, nanti mesti balik lagi kok. Jadi ini masih nyangkal. Ah enggak, ini mungkin hanya temporer saja. Ah enggak, ini nyangkal. Jadi enggak percaya aku. Dia bisa jauh dariku, masih menyangkal. Padahal faktanya sudah jelas. Ya kayak kamu dapat nilai E terus kemudian, wah, tidak percaya aku, mungkin dosennya salah, mungkin itu karena memang serangan pertama itu menyakitkan, sehingga orang terus menyangkal. Jadi tidak terima kalau dirinya mengalami rasa sakit itu, menyangkal. Nah, fase menyangkal ini bisa panjang. Tidak kok, dia mesti akan kembali lagi padaku, tunggu saja. Ini fase menyangkal. Sehingga kamu mungkin bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan menunggu dia kembali. Dan dia tidak kembali-kembali. Nah, kalau sudah begitu biasanya masuk ke fase selanjutnya marah. Anger. Nah, marah ini ya macam-macam bentuknya. Bisa dilampiaskan kemana-mana, bisa menggerutu, bisa dipendam saja. Tapi ada fase marah. Mengapa kok harus aku? Apa salahku? Kurang opo aku sama dia? Sudah habis bensin berapa liter aku nganter dia? Loh, itu marah sudah, itu kemarahan sudah. Kalau tadi menyangkal, begitu sadar dia ternyata benar-benar pergi, marah mesti. Itu fasenya. Itu kalau pasangannya terus nikah dan dia ada di fase marah ini, hati-hati kalau datang ke pesta pernikahanmu, bisa rame itu. Kalau fase denial mungkin masih dia agak menarik diri, tapi begitu marah itu pengennya melampiaskan keluar. Setelah marah biasanya ada bargaining. Dia akan mencari cara, mbok yo jangan pergi, wis kamu pingin apa wis. Mbok yo jangan berpisah, kamu perlu apa? Apapun yang kamu inginkan aku penuhilah. Itu bargaining namanya. Kadang-kadang kalau tidak bisa bargaining sama orangnya, kita bargaining sama Tuhan. Ya Allah, mbok kembalikan dia padaku wis. Saya tak rajin sholat lah mulai sekarang. Ini bargaining namanya. Jadi kita kan kadang-kadang begitu. Ya Allah, saya tahu saya itu malas kuliah, tapi semoga saya lulus ya Allah. Janji setelah ini itu bargaining. Saya ngerti dia kecewa padaku, dia marah padaku karena saya kemarin khilaf sebentar, tapi semoga setelah ini saya janji tidak akan lagi. Ini namanya fase bargaining. Ketika bargaining ini gagal, lahirlah namanya depresi. Ini dimulai sudah fase stresnya, fase gawat-gawatnya itu depresi ini. Kalau tidak terkontrol bisa efeknya besar.
Jadi hati-hati kalau sudah sampai fase depresi, cari cara, cari jalan untuk meringankan rasa sakit ini. Nah, biasanya kalau sudah mampu menaklukkan depresinya, masuklah pada acceptance. Bisa menerima sekarang. Oh ya sudahlah, memang kalau harus berpisah, mau gimana lagi. Nah, itu acceptance. Ini semoga kalian pahami ya. Semoga dengan memahami ini prosesnya bisa lebih cepat. Oh, aku ini ternyata di fase marah. Nah, sudahlah, tidak usah panjang-panjang. Saya shortcut saja. Langsung saya terima. Nah, itu kalau bisa lebih bagus. Pasrah sajalah sama Allah. Saya terima apapun keputusannya, itu lebih bagus. Tapi biasanya fase ini entah sadar atau tidak kita lewati. Dari shock, kemudian menyangkal, kemudian marah, kemudian ingin bernegosiasi, kemudian jatuh kita pada depresi, dan pada akhirnya menerima. Tapi kalau gagal mengelola depresi, fase menerimanya ya tidak datang. Kita depresi bisa berkepanjangan. Baik. Jadi ini rutenya, atau mungkin pakai kalimat yang dulu pernah saya gunakan secara berbeda. Fase paling awal itu menyangkal, not me. Bukan aku, enggak. Aku enggak ngalami ini. Kalau ini gagal, terus dia masuk ke fase kedua, why me? Mengapa kok aku yang mengalami peristiwa sepahit ini? Kalau ini juga tidak terjawab, masuk pertanyaan ketiga, please not me. Tolong jangan aku deh, tidak kuat aku kalau ngalami yang seperti ini. Ini juga gagal, tanya lagi, why it still me? Kenapa kok ternyata memang aku yang gagal ini? Ternyata memang aku yang ditinggal. Terus fase bargaining. Fase bargaining itu I will but. Oke lah, tidak apa-apa. Tapi saya perbaiki lagi. Nah, itu yang selanjutnya. Kemudian slide-nya hilang, Rek. Saya tidak tahu ini laptopnya mungkin habis baterainya. Sudah mancep tadi, cuma tidak diklik. Ayo, tidak apa-apa. Why me? Pertanyaannya. Oke. Ini powerin di Mas. Kalau tadi not me, tadi masih denial, tidak kok masih hidup kok. Ternyata diudah, ternyata mati beneran. Pertanyaan jadi why me? Semoga tidak membuat teman-teman patah hati karena terputus. Ini namanya harapan tidak sesuai kenyataan. Tapi kan tetap harus diterima. Mau tidak mau memang terjadi. Jadi anggap saja ini contoh langsung teori tadi ya. Kamu tidak perlu bingung-bingung memahaminya. Baik, tidak apa-apa ya terputus. Jangan khawatir, meskipun putus, selesainya tetap on time kok. Ya, tidak ada injury time-nya. Oke, tadi sampai sini ya. Jadi ini sebenarnya sama dengan yang sebelumnya tadi. Shock, denial, anger, bargaining, depression, acceptance. Cuma dengan kata yang berbeda. Awalnya orang menyangkal, mesti bukan aku. Kok ternyata aku? Why me? Kenapa kok aku? Kemudian menegaskan lagi, mbok yo jangan aku. Terus kenapa sih kok masih aku? Why it's still me? Oke lah, mbok begini saja, itu bargaining. Tapi pada akhirnya ya diterima. It's okay, tidak masalah. Berarti sudah acceptance. Tapi ini prosesnya sampai it's okay ini panjang.
Saya pernah baca buku itu paling cepat 6 bulan. Paling cepat loh ya berarti. Itu berarti bisa panjang. Ada ndak yang patah hati sampai hari ini terbayang-bayang terus? Nah, mestinya masih ada. Padahal patah hatinya sekian tahun yang lalu. Nah, kita menyebutnya ndak bisa move on. Tapi ya memang proses. Yang dalam diri setiap orang beda-beda proses sembuhnya patah hati ini. Patah hati dengan apapun, dengan siapapun. Wong yo kita berpisah dengan apapun siapapun di dunia ini kan pasti. Makanya kemampuan mengelola patah hati itu bagi saya penting. Mungkin saja kita tidak patah hati dengan pasangan kita, tapi pasti pada saatnya kita akan patah hati juga, berpisah juga dengan apapun. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi ini rutenya. Sekarang kita cek efeknya. Nah, hati-hati loh ya, patah hati juga berhubungan dengan kesehatanmu. Yang pertama apa? Gangguan kecemasan kronis. Jadi tubuh kita ini punya mekanisme fight or flight. Kalau merasa ada bahaya. Kayak kita waktu ketemu harimau misalnya di depan kita. Itu kan alternatif juga, fight or flight. Nah, cirinya apa? Tubuh kita bereaksi fight or flight itu biasanya ya kita gemetar, jantung berdebar-debar, kepala pusing, mual, cemas, takut ini, takut itu. Ini kecemasan kronis. Tidak ada apa-apa kita gemeteran sendiri, takut sendiri, jantung berdebar, kepala pusing. Ini fight or flight. Mungkin pernah saya jelaskan dulu orang yang kena gejala psikosomatis itu kan karena pikirannya tidak tenang, pikirannya cemas, ya fisiknya kena. Perutnya mules, kepalanya pusing, vertigo. Nah ini karena kecemasan. Nah tubuh kita juga begitu. Begitu patah hati, ya mekanisme tubuh kita ini mekanisme mencari selamat tadi. Bahaya ini datang. Dia ingin menyelamatkan dirinya, maka itu tadi jantung berdetak lebih cepat, kepala jadi pusing, perut rasanya mual. Nah ini namanya gangguan kecemasan. Ya kalau cuma ketemu harimau sebentar, wong patah hati ini lama. Kita terus-terusan begitu, ya mesti fisik kita kena. Jadi gangguan kecemasan itu ya tidak sederhana. Orang yang ngalami mesti merasakan pusingnya. Saya ada teman gangguan kecemasan itu karena sempat melihat temannya meninggal gara-gara kena stroke. Itu dia was-was terus. Kepalanya pusing sedikit. Waduh jangan-jangan gejala stroke ini. Terus dia jantungnya berdebar-debar, berkeringat dingin, rasanya seolah-olah ini gangguan kecemasan. Nah yang patah hati juga mudah terkena ini. Karena patah hati itu tubuhmu merespon ada bahaya datang. Makanya orang sangat marah, orang sangat sedih itu kan jantungnya berdebar-debar, keringatnya keluar, keringat dinginnya keluar, mungkin asam lambungnya naik sehingga dia pusing dan lain sebagainya. Ayo dihati-hati. Ya kalau kamu masih muda, masih sehat, tapi nanti di usia tertentu mengalami gejala ini harus agak hati-hati. Nah, itu yang pertama. Apalagi karena situasi itu nanti sistem imun kita bisa turun. Kalau tadi dopamin dan lain-lain yang keluar, waktu kita sedih, stres, itu ada hormon namanya kortisol yang keluar. Kortisol ini orang menyebutnya hormon stres. Dia menurunkan kekebalan tubuh, menaikkan gula darah. Kalsium dalam tulang juga turun, tekanan darah naik. Kamu jadi kurus, jadi males makan. Makanya jangan heran kalau orang patah hati itu males makan. Kok patah hati malah makannya enak sekali, lahap sekali. Kamu itu beneran patah hati apa gimana? Biasanya memang males makan karena stres.
Dan ini tentu saja daya tahan tubuhmu turun. Jangan lupa ada juga namanya broken heart syndrome. Ini bisa menyebabkan kematian. Patah hati bisa mati, bisa. Di dunia kedokteran ada itu tadi istilahnya broken heart syndrome atau Takotsubo kardiomyopati. Ini jantungnya yang kena. Jadi ketika ada tekanan kuat karena stres, ya jantungnya yang kena. Nah kalau sejak semula tidak terlalu fit, ya bisa saja membawa kematian. Makanya rasanya tadi kok simpel, sederhana, cuma diputus pacar, ya situasinya bisa beragam. Bahkan bisa berujung kematian. Ada banyak cerita-cerita itu kan orang yang patah hati sampai kemudian mati. Kayak Majnun kalau diceritanya itu diceritain bahwa Laila sudah meninggal duluan, tiba-tiba dia terus meninggal. Kan banyak cerita-cerita itu tiba-tiba meninggal para pecinta ini. Nah, itu mungkin karena ini tadi, broken heart syndrome. Jadi ini efek di tubuh kita. Makanya saya bilang tadi, yuk kita dampingi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mengalami ini. Jangan diketawain lah. Jangan diremehkan, disepelekan. Oke, nah sekarang kita belajar meresponnya. Biar mental kita tetap sehat. Respon ini saya bagi dua, karena penting ada respon pada serangan pertama, awal, dan lanjutannya. Kalau lanjutan ini mulai tertib, tapi bagian awal lebih penting. Respon awal yang pertama apa? Itu kalimatnya menarik. Kamu hanya harus jatuh. Maksudnya apa? Berpikir yang ringan saja. Kamu hanya harus jatuh itu. Waduh, pacarku meninggalkanku. Alah yo ditinggal pacar toh, ya enggak apa-apalah. Ya nikmati sajalah sakitnya, jatuh sebentar, ya nanti bangkit lagi. Kamu hanya harus jatuh saja. Syukur-syukur bisa ngatur posisi jatuh yang enak. Jadi alah wong jatuh saja kok. Atau sadarkan bahwa ya memang bidang ini kamu gagal, bidang yang lain banyak kok. Wong cuma itu aja. Itu kalau bahasa Gus Dur gitu aja kok repot. Nah, itu kamu hanya harus jatuh kan? Ya sudah, nikmati saja sebentar, nanti terus ayo jalan lagi. Nah, kamu sedih kan? Ya nikmati sedihmu, terus ayo bangkit lagi. Jadi kamu kan hanya harus jatuh. Nah, ya ini kalau diucapkan enak, cuma dijalani ya pening. Tapi ya memang rumus sederhananya itu. Biasanya yang nambah runyam persoalan itu kita mendramatisir. Sebenarnya bisa kok kamu hadapi, kamunya saja yang suka mendramatisir. Pak, pasangan saya itu segalanya bagi saya, Pak. Kalau tidak ada dia, dunia rasanya gelap, langit rasanya runtuh. Pasangan saya itu, kamu mendramatisir. Jadi, iyo, tapi kan sekarang kamu ditinggal. Ini kan sederhananya kan itu. Faktanya kan itu. Jadi yo hadapi itu. Jadi fakta konkretnya kan ini. Makanya hadapi, jangan menghindar. Nanti tambah lama sembuhmu kalau kamu menyangkal terus. Wong kamu cuma harus jatuh kan, ya sudah jatuh saja terus bangkit lagi. Kemudian jangan lupa perhatikan dirimu. Jangan melakukan apapun yang merusak dirimu. Berarti apa? Akal sehatmu harus hidup. Terus yang keempat, penting juga, sudahlah tidak usah terlalu dibahas yang salah siapa. Gak usah menyanyi ini salah siapa. Biarlah yang lewat sudah lewat.
bikin cerita yang baru. Jadi lupakan, maafkan. Nah ini Pak enak saja ngomong, ini yang sakit yang nanggung. Lah yo ini tipsnya. Jadi biar kamu tidak sakit. Kalau respon awal selamat, biasanya karena lepas kontrol itu di awal. Kalau sudah, ayo disembuhkan, pelan-pelan. Nah itu baru respon lanjutan tadi. Respon lanjutannya apa? Beri dirimu waktu. Tidak apa-apa kok, butuh waktu. Ya diikuti prosesnya. Kadang-kadang kita yang agak mempressure mereka, ayo segera lupakan, segera. Loh, tidak segampang itu untuk bisa melupakan. Ya kalau amnesia. Kalau masih sehat tidak bisa langsung melupakan. Tetap teringat terus, tidak apa-apa. Beri waktu dirimu. Tapi jangan berlama-lama. Memang tidak mungkin bisa langsung lupa. Lewati penyangkalan tadi ya, berarti sudahlah tidak usah menyangkal lagi, diterima saja. Dan berhenti bertanya mengapa itu terjadi. Terus maafkanlah. Nah, selanjutnya apa? Teringat tidak apa-apa, tapi jangan diingat-ingat. Beda ya, teringat dengan diingat-ingat itu. Diingat-ingat itu berarti sengaja mengingat. Ya kamu tambah sakit nanti. Tapi teringat pasti iya, wong namanya pernah punya banyak kenangan indah, ya mesti saja teringat. Biasa saja, tidak apa-apa. Dia datang silahkan, mau pergi lagi silahkan. Di pikiran loh. Pak kok saya teringat dia, ya tidak apa-apa. Diikuti saja. Nah, nanti pada saatnya ya lupa lagi. Nanti kapan datang ingat lagi, lupa lagi. Biar saja. Tapi jangan secara sengaja diingat-ingat. Kelihatan kok secara sengaja mengingat-ingat itu. Jangan-jangan kamu tiba-tiba stalking Instagramnya, ngecek YouTube-nya. Ya kamu tambah sakit nanti. Kalau ke situ-situ lagi, jangan-jangan dia posting sama pasangannya yang baru. Wah tambah sakit lagi kamu. Kamu tidak berani posting pasanganmu yang baru, kamu tidak dapat. Atau yang kamu dapat levelnya di bawah yang ninggal kamu misalnya. Sudahlah, tidak usah dipikir lagi, tidak usah mancing-mancing ke situ. Kemudian apa? Tetap merasa berharga, jangan minder, menjatuhkan value tadi sampai ke level FOS yang paling rendah, merasa dirimu tidak berharga. Engkau tetap berharga, dia saja yang tidak tahu hargamu. Yo, maksudnya dia saja yang tidak tahu hargamu. Kalau dia tahu ninggal kamu sejak lama. Oke. Terus ya wis pokoknya tetaplah engkau orang yang berharga, tidak usah khawatir. Nah, saatnya kamu menghidupkan sistem pendukungmu. Sistem kita itu kan punya banyak sistem pendukung. Kita punya keluarga, kita punya teman, kita punya sahabat, kita lingkungan kita banyak kok. Sistem pendukung di sekeliling kita banyak. Ayo dimanfaatkan. Punya teman curhat, punya sahabat. Kembali ke keluarga yang selalu pasti siap menerima kita. Jadi ada banyak supporter kita, tidak usah khawatir. Terus layani diri kita dengan baik. Sementara memanjakan diri tidak apa-apa. Pengen makan enak, ayo. Pengen tiduran yang lama, rebahan, ayo. Wong yo kemarin juga sudah rebahan terus kan. Jadi sekarang ada alasannya, tidak apa-apa. Terus cobalah aktivitas atau hobi yang baru. Cari kesibukan lah biar nggak ngelamun terus. Terus apa? Bangun kenangan-kenangan baru. Bahkan ada yang bilang datangi tempat-tempat yang dulu kamu perlu kenangan dengan dia, bikin kenangan yang baru di situ. Jadi biar ketumpuk yang teringat kenangan yang terakhir ini, yang lebih indah. Mungkin dengan keluarga, dengan sahabatmu yang lebih menyenangkan. Bersosialisasilah, jangan mengurung diri. Yo, akan lebih meringankanmu. Boleh pakai teknik-teknik coping kalau dalam psikologi, mungkin pernafasan, mungkin meditasi. Untuk menenangkan diri.
bisa mempertimbangkan saatnya membuka hati kembali. Jangan khawatir yang lain masih banyak yang mau dengan dirimu. Setiap orang ada jodohnya. Nah, ini rumus sederhana untuk tetap membuatmu kuat. Tidak usah khawatir. Kan alasan yang paling enak untuk menenangkan diri kan, oh memang mungkin bukan jodohku. Nah, itu paling nyaman. Kita bersandar kembali ke Tuhan. Kalau Tuhan tidak menghendaki, ya mau apa? Sekuat apapun kita tanpa kehendaknya tidak ada apa-apanya. Nah, itu lebih ringan. Nah, nanti yang semacam ini kita bahas di minggu keempat ketika kita berhadapan dengan perspektif sufisme. Cuma malam hari ini memang kita pahami dulu situasinya orang yang patah hati. Kemudian kalau memang agak gawat, misalnya stres, depresi, mau agak mengkhawatirkan, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu untuk mencari konseling atau berobat ke ahli jiwa. Karena tadi loh, efeknya ternyata bisa besar untuk kesehatanmu lahir dan batin. Maka tidak apa kamu mendatangi ahli jiwa. Baik, jadi ini respon-respon ideal. Nah, sekarang kita lihat beberapa perspektif psikologi ya. Ini menarik. Ada tuntunan dari Brian McGill. Kata dia sebenarnya, ayo kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Kata dia, sebenarnya hatimu bukan patah. Hati tak akan bisa patah. Yang kamu rasakan adalah sakitnya tumbuh. Hatimu tumbuh dalam kebijaksanaan, kelembutan, dan kekuatan. Sehingga suatu hari nanti kamu bisa mencintai lebih hebat. Jadi mari kita pahami secara berbeda. Ini persis pelajaran filsafat. Jadikan apapun jadi pelajaran termasuk patah hati. Pelajaran itu berarti kita pahami dalam rangka kita tumbuh jadi lebih baik. Kita harus tambah baik dari pengalaman, termasuk pengalaman patah hati. Maka peristiwa hati yang patah itu jangan dipahami hati yang patah, tapi kita pahami sebagai pelajaran untuk kita tumbuh. Sekarang aku tahu cara hidup bersama yang tidak mengecewakan pasangan. Sekarang aku tahu maknanya kesetiaan. Sekarang aku tahu caranya membahagiakan, menggembirakan. Itu dari hubungan dan juga dari patah hati. Tadi kita bisa belajar. Jadi katanya Brian McGill, yuk kita membacanya jangan hanya di aspek kekecewaan dan kesedihan, tapi kita membacanya di aspek pelajaran hidup yang kita dapat. Tambah banyak pengalaman, tambah matang kita menyikapi hidup ini. Nah, ini yang sulit diperoleh kalau hanya dari buku. Perlu kita dapat dari pengalaman. Jadi ini pelajaran menurut saya jadi strategi untuk kita biar tidak terjebak di situ-situ terus. Tapi kita mengambil sudut pandang yang berbeda bahwa penderitaan yang kita rasakan itu hakikatnya adalah pelajaran. Nah, ada lagi pelajaran dari Hemingway. Kata dia, the most painful thing is losing yourself in the process of loving someone too much and forgetting that you are special too. Kalian boleh tetap nyambung, boleh pisah, tapi tolong jangan kehilangan dirimu. Banyak orang yang saking melekatnya pada seseorang dengan alasan saking cintanya, sampai dia melenyapkan dirinya. Kehilangan dirinya. Jadi cinta berubah jadi kompromi-kompromi. Asal engkau tidak pergi.
Aku rela berubah jadi apapun yang engkau inginkan. Ini namanya kompromi, bukan cinta. Atau kalau pasanganmu hanya mau mencintaimu dengan syarat dan ketentuan seperti iklan. Ya, itu kan kalau iklan itu kan begitu. Aku mencintaimu terus ada tanda bintangnya di bawahnya syarat dan ketentuan berlaku loh. Itu bukan cinta, itu dagang. Jadi di antara kuncinya cinta itu bisa tegak, ya engkau jadi dirimu, dia jadi dirinya. Kemarin dulu kita bahas yang ini ya, ketika kita membahas Khalil Gibran. Jangan lupa masing-masing kalian itu istimewa. Justru istimewanya terletak dalam perbedaan. Jadi kunci mencintai itu kan salah satunya ada respect, saling menghargai. Jadi kalau ada cinta yang membuatmu kehilangan dirimu dalam proses mencintai itu, sebenarnya itulah the most painful thing, kata Hemingway. Itu yang paling menyakitkan. Cinta itu sebenarnya mendukungmu untuk semakin eksis, jadi manusia, seperti minggu depan kita bahas. Tapi justru cinta bisa melenyapkanmu. Nah, ini yang paling menyakitkan. Kamu tidak ada lagi. Kamu memasrahkan dirimu sepenuhnya pada yang engkau cintai, sesuai keinginannya, sesuai perintahnya, sesuai kehendaknya, ya selesai, kamu kehilangan dirimu. Dan sebenarnya itulah yang paling perlu disesali. Ini kata Hemingway. Nah, ini pelajaran selanjutnya. Jadi patah hati itu natural saja, karena yang bertemu itu bisa cocok, bisa tidak. Perpisahan itu niscaya. Tapi semoga kalian tidak kehilangan diri, tidak berkompromi. Nah, ini juga ada kalimat, air mata yang mengalir untuk orang lain itu bukan tanda kelemahan, tetapi tanda hati yang jernih. Nah, ini oke ya. Jadi apa, kalau patah hati tidak usah malu-malu, nangis saja tidak apa-apa. Justru itu menunjukkan ya kalian memang tulus mencintainya. Makanya ketika berpisah sakit. Nah, ya yang cowok juga tidak usah malu-malu, kalau pengen nangis ya nangis, tidak apa-apa. Kenapa? Ya mosok kamu pisah terus ketawa. Itu berarti tidak cinta, tidak tulus tadi. Pisah terus nyukur-nyukur ke, yo rasain lu, enggak lah. Kalau memang tulus kemarin mencintai, berpisah itu memang sakit. Tidak apa-apa menangis, karena tangisan itu bukan pertanda bahwa kamu lemah, tapi pertanda bahwa kamu tulus. Jadi wong manusia itu makhluk makna. Apa-apa ya kamu maknai yang positif lah. Tangisan dimaknai sebagai ketulusan. Nanti perpisahan dimaknai sebagai takdir atau barokah atau apalah, monggo. Nah, itu kan lebih meringankan hatimu daripada kamu maknai sebagai bencana. Atau maknai seperti tadi, begitu diputus, wah ini berarti Allah sedang memberiku pelajaran tambahan. Aku harus nyari pelajaran lagi ke yang lain, tidak hanya pelajaran ini. Nah, itu lebih meringankan. Jadi ini quotes yang ini mengajarkan kita untuk memberi makna yang positif saja. Baik. Nah, ternyata kata Josh Harris ini yang tadi punya quote sebelumnya, ada yang lebih menyakitkan dibandingkan patah hati. Waiting hurts, forgetting hurts, but not knowing which decision to take can sometimes be the most painful. Menunggu itu menyakitkan, melupakan juga menyakitkan. Tetapi tidak tahu
mana yang harus aku lakukan, aku putuskan, itu biasanya kadang-kadang jauh lebih menyakitkan. Berarti apa? Situasi tidak jelas itu lebih menyakitkan. Kamu itu masih cinta padaku apa pingin pisah? Nah, kalau masih cinta kok begitu, kalau pengen pisah kok begitu, tidak jelas. Aku harus melupakanmu atau menunggumu, itu tidak jelas juga, itu jauh lebih menyakitkan. Nah, yang pengalaman mesti ngerti lah. Seperti apa digantung tidak jelas. Nah, oke, baik. Ini beberapa quotes. Apapun yang terjadi saat kalian patah hati, 4 hal ini jangan hilang. Kalau hilang bencana, double. Yang pertama apa? Badan sehat. Yang kedua akal sehat. Yang ketiga makna hidup. Yang keempat moral, akhlak. Patah hati bukan alasan kalian boleh melakukan apa saja termasuk yang nabrak norma-norma moral, akhlak dan adab. Jadi kalian boleh ngapain saja untuk melampiaskan mencari hiburan, tapi jangan nabrak norma, akhlak dan adab. Jangan kehilangan makna hidup dan tujuan hidup. Pastikan akalmu tetap sehat, badanmu tetap sehat. Apapun yang terjadi. Nah, mau kamu menyanyi-nyanyi sedih berhari-hari, berminggu-minggu, mau kamu nangis menghabiskan berbantal-bantal, tidak apa-apa. Asal badanmu tetap sehat, berarti yo habis nangis kalau waktunya makan, ya makan. Jadi biar tetap sehat. Nah, akal sehatnya juga dijaga, jangan melakukan yang aneh-aneh. Makna hidup juga harus tetap diyakini. Hidup tetap harus bermakna. Versimu, meskipun setelah patah hati mungkin ada pergeseran-pergeseran, tapi jangan hidup tanpa tujuan. Dan akhlak, jangan diterjang, jangan ditabrak. Begitu kalian nabrak 4 hal ini, maka kalian tidak keluar dari masalah, tapi akan nambah masalah. Pokoknya jangan lupakan ini saja. Sisanya setiap orang mungkin punya strategi sendiri, tapi ini nanti jadi kunci. Karena itu tadi, kalian kan hanya harus jatuh. Wong cuma hanya jatuh itu saja kan tidak harus mengorbankan keseluruhan hidupmu. Nah, ini 4 yang jangan hilang. Baik, masih ada waktu 10 menit ya. Saya membawa beberapa wawasan ini menarik. Mungkin teman-teman membayangkan ini dari filosof siapa. Saya membawa pandangan tentang cinta dan patah hati dari Ko Ping Ho. Kalau teman-teman pernah membaca ceritanya Ko Ping Ho, dulu saya senang sekali. Saya itu kalau baca ada kalimat-kalimat bagus saya sisihkan. Saya catat, saya tandai. Nah, saya ketemu pandangan yang bagus tentang patah hati dan cinta ini. Ada beberapa nanti saya bawa. Ini untuk mengantarkan ke minggu depan. Bagaimana menyikapi patah hati secara eksistensial. Kalian boleh mendiskusikan pandangannya ini. Ini menarik. Yang pertama begini kata dia. Ini saya ambil dari, kalau tidak salah, Bukek Siansu serialnya. Nah, ini ada orang tua yang menasehati tokohnya. Kata dia begini. Cinta antara pria dan wanita itu bukanlah cinta yang sejati namanya. Melainkan asmara yang timbul dari kecocokan selera. Baik mengenai ketampanan maupun mengenai watak, sehingga saling tertarik, kagum, seperti orang melihat bunga-bunga indah. Gairah karena kecocokan selera ini bercampur dengan nafsu birahi.
Asmara ini penuh dengan keinginan menguasai, memiliki, memperbudak. Penuh dengan keinginan dimanja, dipuja, dijunjung tinggi. Di samping keinginan menikmati kepuasan dari hubungan yang didorong oleh nafsu birahi. Ini kalimatnya jujur. Kalau kalian kemarin-kemarin berteori cinta, cinta itu agung, tidak ada pamrih, tidak ada apa-apa, ya kata beliau prek, tidak begitu. Pasti ada pamrih-pamrih fisik, dorongan birahi. Kenapa begitu? Karena semua ini bersumber dari si aku yang selalu menunjukkan segala hal demi kepentingan dan kesenangan diri sendiri. Meskipun dengan cara yang cerdik, berliku-liku, tujuan terakhirnya adalah untuk diri sendiri, untuk si aku ini. Kamu boleh berteori ndaki-ndaki tentang cinta, ya ujungnya tetap ke situ nanti. Kamu pengen seneng-seneng. Sesuai kepentinganmu. Karena itulah asmara antara pria dan wanita ini menimbulkan hal-hal gila. Seperti sekarang ini. Hal-hal yang tadi kita sebut tidak masuk akal. Kalau diputuskan menimbulkan duka, kalau dikhianati menimbulkan benci, kalau tidak ditanggapi menimbulkan cemburu. Ini menunjukkan ego. Pendeknya asmara antara pria dan wanita itu menimbulkan bermacam pertentangan, ketakutan, yaitu takut kehilangan dan duka. Itulah cinta antara pria dan wanita yang kau agung-agungkan itu. Nah, ini masih berlanjut. Teman-teman semoga sudah menangkap poinnya ini. Nah, terus dibantah oleh muridnya. Mungkin itu gambaran cinta orang yang wataknya buruk. Seorang yang hanya mementingkan dirinya pribadi. Cinta orang yang berhati nurani bersih, itu kan dia sanggup berkorban, siap melakukan apapun juga. Bahkan sanggup berkorban nyawa kalau perlu untuk orang yang dicintai. Nah, malah diketawain. Itu alasan kuno yang sudah menjadi kembang bibir semua orang yang mabuk cinta. Memangnya aku percaya bahwa engkau akan berani berkorban nyawa untuk gadis yang kau cintai. Tetapi bagaimana seandainya gadis itu tidak membalas cintamu? Bagaimana kalau engkau melihat dia berkasih-kasihan dengan pria yang lain? Bagaimana kalau dia tidak setia kepadamu, mengolok-olok cintamu, dan dengan mencolok bermain cinta dengan pria lain di hadapanmu? Apakah engkau tetap rela? Dan cintamu akan tetap. Jadi omong kosong saja, orang mengorbankan nyawa demi cinta. Alah itu prek juga. Wong yo kalau pacarnya ganti pasangan atau ngelirik orang lain saja kamu marah-marah. Kamu sebenarnya hanya ingin dibales saja cintamu. Jadi itu kalimat bunga-bunganya orang yang mabuk cinta. Nah, ini dibantah. Dibantah lagi. Masa begitu guru? Gimana dengan cinta anak pada ibunya wis? Ini kan cinta sejati. Kata gurunya, itu pun palsu. Seorang anak merasa terkurung budi pada ibunya. Orang yang terdekat dengannya sejak kecil. Orang yang bersikap manis. Orang yang selalu digantunginya, disandarinya. Sehingga dia terbiasa oleh perlindungannya. Dan setelah si anak besar teringat akan kebaikan-kebaikan ini, dia merasa berutang budi dan ingin membalas budi. Bukan cinta yang sejati, melainkan perasaan hutang budi belaka. Andai kata si anak sejak bayi diberikan pada seorang wanita yang lain, kalau wanita itu melimpahkan kebaikan-kebaikan padanya, tentu anak itu pun akan berutang budi pula. Ini pun bersumber pada si aku. Utang budi itu kan karena dia baik padaku, aku baik pada dia. Coba kalau seorang ibu bersikap buruk pada anaknya,
bersikap kejam dan lain sebagainya, apakah si anak akan tetap mencintainya seperti yang diucapkan mulutnya? Lihat saja semua orang yang telah dewasa setelah menikah, bukankah perasaannya lebih dekat pada suaminya, istrinya, atau anak-anaknya? Nah, cinta anak pada orang tua, kalau di sini katanya belum cinta yang sejati, itu lebih ke balas budi saja. Wah, guru pandai sekali berdebat. Gimana kalau cinta kasih seorang ibu pada anaknya? Itu kita sering pakai contoh ini. Nah, beranikah Tuhan menyangkal dan mengatakan bahwa cinta kasih seorang ibu pada anaknya juga palsu? Jawabannya mengagetkan. Iya, memang palsu. Selama si ibu mengharapkan kesenangan dari cintanya itu. Kalau seorang ibu hendak membuktikan cintanya palsu atau bukan, dia boleh bertanya pada dirinya sendiri. Marahkah dia kalau si anak tidak menurut kata-katanya? Bencikah dia kalau si anak berani melawannya dan bersikap kurang ajar kepadanya? Dan berdukakah dia kalau si anak melupakannya dan tidak membalas budi kepadanya? Kalau benar demikian, maka sesungguhnya dia tidak mencintai anaknya. Karena di mana ada cinta, di situ tidak mungkin ada kebencian, kemarahan, dan kedukaan. Nah, ini cinta ibu pada anaknya pun dibantah. Kadang-kadang cinta ibu pada anaknya juga belum tulus. Masih ada pamrihnya. Pamrihnya apa? Dibalas kebaikan sama anaknya, atau dipatuhi anaknya, atau anaknya melakukan apa yang dia inginkan, mewujudkan mimpi-mimpinya. Kalau si anak ini rasanya kok mimpinya berbeda dengan dia, itu biasanya sudah sikapnya agak berbeda. Ada banyak cerita semacam ini. Ya tidak semuanya, tapi kalau ada seperti ini berarti belum tulus cintanya. Selama masih ada pamrih belum tulus. Nah, terakhir kalau begitu pendapatnya Tuhan, kalau cinta itu bukan perasaan manusia yang biasa, mungkin ya hanya cinta pada Tuhan saja yang suci. Jawabnya malah lebih tegas lagi. Sama sekali tidak. Cinta manusia pada Tuhan itu lebih munafik lagi. Sesungguhnya bukan cinta, melainkan pemujaan, dan pemujaan ini palsu belaka. Kalau dibaliknya terhadap keinginan agar memperoleh balas jasa atau imbalan. Kalau manusia memuja Tuhan dengan niat agar memperoleh imbalan berkah, baik selagi masih hidup atau kelak kalau sudah mati, maka pemujaan itu pun palsu belaka, seperti jual beli. Cinta adalah sederhana dan wajar, tanpa pamrih. Karenanya tidak akan mendatangkan kecewa, benci, atau duka. Jadi patah hati tadi kemungkinan muncul karena cintanya masih banyak pamrihnya. Termasuk pamrih ingin menikahi, pamrih ingin dibalas cintanya, pamrih ingin memiliki sepenuhnya. Berarti belum tulus. Kalau sudah tulus, seperti dulu pernah kita bahas ya, bahkan aku ingin membahagiakan yang aku cintai, bahkan jika seandainya aku harus pergi, harus menjauh, kita harus berpisah, dengan itu dia bahagia, aku rela. Nah, ini baru tulus. Tapi kalau ditinggal kok terus marah-marah, dari cinta berubah jadi benci, ya berarti yang tadi cintanya masih belum tulus. Ini kalau pakai teorinya Koping Ho ini ya. Biar tidak hanya teorinya para filosof, para teolog. Kita ambil perspektif yang agak berbeda. Jadi karena kalau dalam psikologi itu ada istilah paradox relationship. Paradox relationship itu paradox hubungan. Orang itu semakin melekat mencintai,
semakin mudah membenci. Sebesar apa kebencian yang bisa lahir itu setara dengan sebesar apa cinta yang dimiliki. Orang yang bisa mengecewakan kita paling besar adalah orang yang paling kita cintai. Jadi ini namanya paradok hubungan. Hubungan itu yang paling mengecewakan adalah yang paling kita melekat di situ. Ya mungkin sekarang belum kelihatan, tapi begitu ada kasus sedikit meledak. Kita misalnya dibohongi teman kita, itu mungkin biasa, tapi dibohongi orang yang kita cintai, rasanya sakitnya double. Kenapa? Karena kemarin kita punya pamrih-pamrih pada dia. Ketika pamrih ini terbalik, tidak muncul, kita kecewa, kita marah, dari cinta kemudian jadi benci. Nah ini ada pelajaran-pelajaran. Berarti kok Pak saya balik-balik pacaran patah hati, ya mungkin perlu naik kelas cintanya. Belajar lagi mencintai secara lebih tulus. Nah mungkin itu yang tadi disebut pelajaran tadi ya. Ayo belajar lagi, belajar lagi. Entah itu sebagai orang tua, dengan sahabat, dengan yang dikasihi, termasuk mungkin dengan Allah. Itu ayo latihan mencintai secara lebih tulus. Itu yang kalau dalam agama namanya ikhlas. Fokusnya hanya pada yang dicintai, tidak pada aku kalau bahasanya Kobing Ho tadi. Tidak untuk kepentinganku dan tidak keinginanku, tapi kepentingan dan keinginan yang dicintai saja. Nah ini namanya cinta yang tulus. Yang ini memang enak kalau diceramahkan begini, kalau dijalankan berat. Karena menyingkirkan ego itu tidak gampang. Orang sulit menaklukkan aku itu. Karena aku ini kan sudah mewarnai hidup kita sehari-hari. Ada cara lebih mudah untuk biar kita tidak ditelan oleh aku. Ayo sekali-sekali latihan menjauh dari diri kita. Kita pandangi diri kita secara lebih objektif. Nah itu mungkin memudahkan kita mengenali ego kita, aku kita. Sehingga jangan-jangan kebaikan-kebaikan yang banyak kita lakukan itu terbongkar nanti kalau kita mengambil jarak, ternyata kebaikanku selama ini masih berpamrih. Masih sebenarnya untuk kepentingan ego. Tidak karena kebaikan itu sendiri dan tidak ikhlas karena Allah. Nah, ini titik-titik di mana kita harus belajar dan banyak mengambil pelajaran dari fenomena-fenomena seperti patah hati ini. Karena tidak mungkin dalam hidup kita itu semua keinginan kita terpenuhi. Ketika keinginan kita tidak terpenuhi, di situ muncul fenomena patah hati ini. Baik, saya kira itu untuk malam hari ini. Ini masih pengantar saja. Minggu depan baru kita dalami secara filosofis. Bagaimana kita mengelola patah hati ini. Ini masih kita senggol-senggol sedikit. Kita pahami kejiwaannya orang yang patah hati. Baik, dari saya sekian untuk malam hari ini. Insya Allah kita lanjut lagi minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.